pihak laki 100 orang, dari pihak perempuan 100 orang. Mungkin kalau ada komunitas etnis di sini yang nangkep bahasa saya, dia sudah tahu itu etnis seperti apa. Nah, yang jadi masalahnya, setelah kita tanya, apakah calon suami benar-benar mencintai, lalu calon istri, apakah benar-benar calon istri mencintai? Sama-sama bilang, iya kami mencintai. Selesai pertemuan dengan keluarga, yang saya bilang tadi keluarga satu RT datang, selesai itu ternyata pulang mereka suruh calon mempelai ini, calon loh ya, mereka suruh masuk satu kamar saja, enggak apa-apa. Tidur satu kamar. Kenapa? Itu kan sudah suka sama suka. Nah, itu sudah suka sama suka. Nah, setelah saya kejar, kenapa dibeginikan, begini. Ternyata itu masuk pada konteks adat, budaya. Nah, kita juga sering masuk di konteks itu. Apalagi kalau sudah masuk pada konteks perkawinan adat. Nah, itu mulai bertentangan dengan kaidah kita yang menurut pernikahan Kristen. Jadi ini masuk pada konteks dan masuk pada permasalahan-permasalahan yang Pak dosen tadi sampaikan. Kita masuk pada konteks permasalahan. Dan itu sebagian. Kalau mungkin kita menghadapi, atau katakanlah kita ini sebagai konselor pelaksana pemberkatan nikah, kita gampang melihat kalau jemaat kita itu satu suku atau orang suku-suku yang terkenal dengan rohaninya, dengan bagus, bisa. Tapi ketika kita menghadapi suatu perkawinan yang kental dengan tradisi, kental dengan adat, sinilah kesulitan kita. Saya pernah menghadapi calon mempelai kawin kontra. Ini lebih serius lagi. Saya mau berbicara di situ kepada saudara, tapi mungkin saudara kalau dalam pelayanan pastoral, karena mau tidak mau, kita gembala sidang, kita pendeta, kita harus menghadapi itu. Apalagi kasus yang paling parah bagi saya ini kawin kontra. Jadi yang satu itu orang luar negeri, yang satu orang dalam negeri, yang notabene-nya cuma mau sementara. Lalu kita mau berkata begini, mau dibenarkan oleh firman. Dan saya menolak benar. Cuma disinilah yang kesalahan bukan kesalahan sinode, mungkin kalau buat saya kesalahan individu. Ada pendeta yang berani memberkati mereka, padahal kawin kontra. Dan itu juga data saya punya. Nah, ini kita benar-benar harus memegang yang namanya pernikahan yang kudus, sesuai dengan firman Tuhan. Sekalipun untuk mencapai juga kekudusan itu, apalagi dalam konseling pernikah, sulit. Atau kita mau cari itu kejujuran. Kita mungkin bertanya kepada kedua calon dalam konteks biologis. Kalian berdua bercinta sudah berapa tahun? Apalagi kalau dia bilang cintanya kita pacaran sudah 5 tahun, 6 tahun. Lalu kita mau tanya sudah sebatas apa? Tidak mungkinlah mereka bilang bersetubuh. Paling mereka batas pegangan, ciuman. Padahal sebenarnya sudah lebih dari itu. Jadi kita juga ya memang kepekaan kita dalam konselor pranikah itu. Tetapi baik, kita dapatkan materi yang buat saya ini sangat bagus sekali, Pak dosen. Saya sebenarnya ada yang saya kritiki sedikit, Pak dosen. Nuansa mahasiswa maksud saya, bukan Pak dosennya. Karena saya suka mengajarkan jemaat begini. Jemaat kalau di gereja panggil saja Om atau Bapak Gembala atau Bapak Pendeta. Kalau di kampus, saya suka bilang, kalau di kampus ada dosen mengajar, panggil Pak dosen. Jangan panggil Bapak, jangan panggil Om, itu di pasar sana itu. Karena kita ada di kampus. Nah, saya lihat masih banyak yang apa beda dengan webinar, apa beda dengan seminar. Kita panggil Om, padahal itu dosen. Ada nilai. Jadi dalam etika dan estetika, ada nilai akademik. Masuk pada sopan santun. Jadi mungkin kalau saya melihat kurang itu. Apalagi kalau di Manado. Wah, ke Belanda-Belandaan. Malah mereka panggil mener. Dan seterusnya. Artinya, bukan kita guru atau dosen ini gila hormat,
tetapi nuansa kebiasaan kita mau bedakan memanggil mentor pengajar di gereja dengan mentor pengajar di kampus, dengan mentor pengajar di webinar atau di seminar, dan seterusnya. Terbawa. Jadi ketika kita bicara juga dengan orang lain, ketika bicara, mereka tidak bilang, oh bapak saya mengajarkan saya, oh om saya mengajar. Dia bilang, dosen saya mengajar begini. Jadi di dunia kampus sekuler, mereka tahu kita adalah mahasiswa. Karena bahasa kita saja sudah bisa menunjukkan. Materi dari dosen kita pada hari ini adalah konseling pranikah. Saya ulang-ulang tadi, Pak dosen, sekalipun dari pihak satu segi, saya harus panggil Pak Ketua, karena beliau juga ketua banyak, sampai di organisasi, penggembalaan, tapi karena ini ada di kelas, maka saya bilang Pak dosen. Jadi mungkin nuansa lanjut, saja. Pak. Mohon nuansa, maaf, lanjut Pak. Ya. Oke. Baik. Waktunya saya selesai ya. Puji Tuhan, haleluya. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak Dr. Yance, puji Tuhan, terima kasih, haleluya. Tuhan berkati. Tuhan berkati. Baik, kita sekarang masuk kepada bab 5. Bab 5 tentang kasus-kasus. Kasus-kasus dalam persiapan pernikahan maupun setelah mereka masuk dalam pernikahan. Ada kasus-kasus yang terjadi. Baik, puji Tuhan. Nah, kasus-kasus dalam pernikahan antara lain, yang pertama ada banyak ya, antara lain suku yang berbeda. Ya, suku yang berbeda. Saya sudah share pernah suatu ketika saya menikahkan satu pasangan ini yang berbeda suku. Ya maaf kalau orang Chinese bilang itu apa Pak Pastor Fandi, Chong. Ya, Chong apa Ciong ya. Ya jadi nggak pas begitu ya. Menurut adat mereka tidak cocok, tidak bisa untuk menjadi satu seperti itu. Dan ketika saya sudah melayani mereka dalam pelayanan konseling pranikah dan sudah digumuli dan puji Tuhan saya mendapatkan bahwa mereka benar-benar pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan. Sehingga saya memberanikan diri menikahkan mereka. Pada waktu konseling orang tua tidak hadir. Yang satu hadir, yang satu tidak hadir. Pada waktu proses pemberkatan pun yang pihak laki tidak hadir. Bahkan sebelum proses pernikahan pun saya sempat didatangi oleh preman-preman. Nah, tetapi sekali lagi bagaimana kita menghadapinya kalau kita berada pada kebenaran, kita tidak usah takut, Bapak Ibu ya. Yang penting kita percaya Tuhan menyertai kita. Namun yang kedua, yang paling utama adalah kita harus posisi benar. Ya, di hadapan Tuhan kita benar, secara hukum kita benar. Jangan sampai ada celah untuk kita bisa disalahkan oleh pihak pemerintah tentunya. Nah, jadi ini kasus ini suku yang berbeda ini kita harus betul paham. Tadi Pak Dr. Yance sudah kasih banyak masukan. Hal-hal yang berkaitan dengan urusan pemerintah, dengan undang-undang perkawinan, dan seterusnya. Nah, Bapak Ibu, suku ini masalah kadang-kala. Ya, suku ini masalah. Dan ada suku-suku tertentu yang misalkan kalau tidak sama-sama Manado, tidak usah begitu. Di Manado aja kalau nggak sudah masih ada, karena di Manado juga ada suku-suku tertentu. Suku Minahasa, suku Tontemboan dan seterusnya. Jadi kadang-kadang tidak satu suku pun itu bisa masalah, begitu ya. Bahkan ada sekali lagi masih ada suku-suku tertentu yang anti untuk menikah dengan suku yang berbeda. Nah, ini juga kasus Bapak Ibu ya. Nah, kita bagaimana mengantisipasi akan hal itu? Tentu yang harus kita pahami yang pertama dulu tentang landasan. Kekuatan kita di dalam dasar firman Allah tentang pernikahan Kristen itu dulu. Terus kemudian kita paham dulu tentang pengertian
tentang sepadan. Nah, itu kita harus tahu betul, Bapak Ibu ya. Kemudian agama yang berbeda. Agama yang berbeda. Ketika kita menemukan calon pasangan agama yang berbeda. Jangankan agama yang berbeda, gereja yang berbeda aja itu bisa masalah. Pernah di satu kampung begitu ya. Kemudian si laki-laki anak dari seorang penatua yang cukup dikenal di gereja itu, cukup senior di gereja itu, bahkan cukup pengaruh di kampung itu. Kemudian yang cewek anaknya gembala jemaat karismatik. Nah, ini masalah Bapak Ibu. Masalah. Keluarga laki menghendaki anak perempuan harus ikut laki dan harus ikut pemberkatan di keluarga laki, gereja laki, karena keluarga laki ini penatua, senior di gereja tersebut. Singkat cerita, masalah. Kedua keluarga pihak saling mempertahankan dan akhirnya mereka tidak menikah. Saudara, saya cukup mengikuti perjalanan pernikahan mereka sampai hari ini dan terus didoakan. Nah, karena mereka tidak menikah dan mencari pasangan yang berbeda tentunya. Nah, saudaraku yang kukasih dalam Tuhan, kasus-kasus seperti ini yang sering terjadi yang kita temukan kepada jemaat Tuhan, orang-orang percaya yang akan menikah. Nah, bagaimana kita menyingkapi itu? Apalagi berbeda agama. Saya sudah singgung yang lalu, bagaimana ketika saya diperhadapkan dengan agama yang berbeda. Nah, saya sudah berbagi yang lalu ya. Jadi kalau sampai saudara menemukan agama yang berbeda, apa yang harus saudara lakukan? Saya sudah ingatkan, jangan lupa pernikahan itu diakui oleh sorga, pernikahan itu diakui oleh gereja, dan pernikahan itu diakui oleh pemerintah. Dalam hal ini catatan sipil, Bapak Ibu ya. Jadi ada ini 3 hal ini. Jadi pernikahan yang diakui oleh sorga, pernikahan diakui oleh gereja, dan pernikahan diakui oleh pemerintah. Ini kalau kita sudah tahu betul ini, dan 3 hal ini mendasar kuat, dan kita betul-betul tahu dasar kebenarannya, maka kita pada waktu mengambil keputusan, Tuhan tolong kita tidak akan salah, karena kita sudah tahu betul. Nah kemudian, kasus yang lain adalah status ekonomi. Status ekonomi yang berbeda. Nah ini juga bagaimana kita memotivasi kepada yang ya mohon maaf ekonominya yang kurang dan menikah dengan orang yang lebih dari cukup. Nah itu harus bagaimana? Nah Bapak Ibu untuk mengimbangi itu seperti apa? Ya bukan cuma itu aja. Kadangkala ada yang sudah ekonominya bagus berpendidikan lagi. Nah sudah ekonomi bagus berpendidikan. Jadi ini yang masalah dan ini bisa bermasalah. Maka itu penting sekali kita sebagai orang tua, ya saya berbicara sekarang Bapak Ibu dan saya, kita sebagai orang tua, ketika kita melihat anak kita sudah mulai punya teman, nah kita perlu melihat dan kita sebagai orang tua perlu belajar. Perlu tahu siapa teman dari anak kita sekarang. Dia lagi dekat dengan siapa? Siapa orang tuanya? Latar belakang orang tuanya. Dari suku mana? Agama apa? Status ekonominya bagaimana? Pendidikannya bagaimana yang calonnya ini? Kita sebagai orang tua harus tahu. Bukan tahu dan kemudian kita langsung pasang badan untuk tidak boleh begitu. Kalau mereka betul-betul cinta yang Tuhan pertemukan, nah kita perlu memikirkan bagaimana penyelesaiannya. Seperti itu, Bapak Ibu. Jadi kita harus tahu, saudara harus mengerti dan
Harus cari tahu, tidak bisa tidak. Sekali lagi saya berbicara saudara sebagai orang tua. Nah, kalau kita sudah bertindak sebagai gembala, sebagai seorang konselor, otomatis kitalah jawaban mereka. Kitalah yang harus memberikan solusi bagi mereka. Kita. Tapi kalau sebagai orang tua, ya puji Tuhan. Saya belajar ketika anak-anak mulai ada yang dekat, oh kami cari tahu. Kami cari tahu sebelum mereka pacaran, ketemu dulu dengan kami, begitu ya. Yang ngobrol dulu, kami cari tahu latar belakang bla 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 bla, seperti itu. Kemudian oleh kemurahan Tuhan, anak-anak juga semua yang sudah gede-gede ini kuliah, jadi ketika mereka punya teman dan ya harus bagaimana kalau memang kehendak Tuhan ya harus sepadan seperti itu. Dalam kendali Tuhan tentunya ya Bapak Ibu. Jadi sebagai orang tua, puji Tuhan saudara plus-plus ini. Orang tua ya, gembala iya, hamba Tuhan. Jadi Tuhan tolong anak-anak kita tidak akan salah melangkah memasuki rumah tangga ya. Puji Tuhan. Kemudian status yang lain, kasus yang lain adalah sudah pernah menikah. Tadi Pak Dr. Yani banyak memberikan masukan kepada kita. Sudah pernah menikah. Nah ini ada yang sudah pernah menikah ditinggal karena meninggal atau ditinggal karena persoalan dan segala macam. Nah, Bapak Ibu, ini masalah, ini kasus. Nah, bagaimana kita sebagai hamba Tuhan harus tahu betul dan bagaimana mengantisipasinya. Ada satu kasus di Surabaya, Sidoarjo. Gembala sidang menikahkan satu pasangan dan ternyata yang laki sudah pernah menikah. Nah, ini cukup masalah Bapak Ibu karena ketika menyerahkan data cukup lengkap. Dan ternyata data yang laki itu palsu. Data yang laki palsu. Sudah menikah tapi ternyata ditulis di data yang palsu itu tidak menikah. Singkat cerita diperkarakan, dipersoalkan. Sampai urusan kepolisian. Dan tetap pendetanya dipersoalkan. Pendetanya dipersoalkan. Kenapa? Pendeta berani menikahkan, ternyata sudah menikah. Nah, pengacara bisa membantu si pendeta tersebut karena data yang diberikan adalah data yang palsu. Sehingga masukan gereja tersebut saat ini, ketika ada data masuk pun ada tim dari mereka, pengerja mereka, jemaat mereka yang ketika data itu masuk, mereka bukan cuma terima tapi mereka cek. Mereka cek ke pemerintah yang memberikan rekomendasi. Mereka cek ke kelurahan itu apa betul nama ini tinggal di situ, apa betul belum menikah. Jadi mereka cek. Dengan kasus itu menolong mereka sampai hari ini. Kalau ada data mereka cek terlebih dahulu. Supaya tidak menimbulkan persoalan. Dan itu pun hampir terjadi di gereja kami. Hampir terjadi. Nah itu saya pernah share itu sama Pak Dr. Yance waktu itu. Hampir terjadi. Jadi mereka sudah datang, sudah perkenalkan lakinya. Kemudian karena yang perempuan ini sudah menikah, janda, ya, janda, kemudian punya pasangan yang katanya belum menikah, begitu. Dengan berbagai macam dan si perempuan ini hamba Tuhan, begitu. Dan singkat cerita, dilayanilah konseling. Awal mulanya modalnya percaya, karena hamba Tuhan, dilayanilah pelayanan konseling. Karena mau menikah. Kemudian waktu terakhir juga belum menyerahkan data. Sampai sudah mau konseling terakhir, sudah menentukan hari pernikahan, data belum diserahkan. Saya tetap berkata, data tidak diberi, tidak ada peneguhan pernikahan. Data harus diberikan secara lengkap dan kami harus cross-check kebenarannya. Baru kami lakukan pemberkatan nikah. Singkat cerita, hilanglah si orang ini
Karena memang dia tahu data yang akan diberikan adalah data yang palsu. Karena setelah telusuri ternyata memang orangnya palsu. Begitu ya. Jadi sebagai gembala perlu hati-hati. Jangan cuma modal kenal doang. Kita kenal dia ya teman dari kampung kah? Teman satu gereja kah dulu? Teman apapun itu. Tetap data harus diminta dan harus di cross check daripada kita yang masuk penjara. Jadi itu enggak, harus hati-hati Bapak Ibu ya, puji Tuhan. Jadi ini masalah. Nah, ketika status mereka mereka sudah pernah menikah dan mereka minta dinikahkan oleh kita, kita perlu tahu latar belakang. Sekali lagi Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sudah tahu betul konsep tentang pernikahan yang betul, penyelesaian dalam rumah tangga, saudara pasti mengerti bagaimana harus menyelesaikannya. Ya, puji Tuhan. Kemudian, kasus yang lain. Kalau sudah hamil, piye? Orang Jawa bilang piye? Kalau sudah hamil, sudah kecelakaan, bagaimana? Apa yang harus dilakukan? Saya sudah singgung yang lalu ya. Ada gereja-gereja tertentu, tapi itu silakan. Itu haknya gembala, haknya sinode. Itu aturan organisasi silakan. Tapi saya berbicara aturan Alkitab. Ya, saya berbicara aturan Alkitab. Jadi ada gereja, kalau sudah kecelakaan tidak boleh diberkati di gereja. Diberkatinya di pastori. Ada gereja yang mengajarkan tidak boleh tumpang tangan. Kalau sudah kecelakaan tidak boleh tumpang tangan, cukup angkat tangan. Bedanya opo. Yang memberkati itu siapa? Kita ini hamba Tuhan, kita ini gembala, kita ini wakilnya Tuhan untuk memberkati. Yang berhak melepaskan berkat atau kutuk itu majikan kita, Tuhan Yesus Kristus. Jadi di mata saya nggak ada beda. Yang sudah kecelakaan dan yang belum kecelakaan tetap harus tumpang tangan. Mereka ngaku dosa, mereka minta ampun sama Tuhan. Tuhan Yesus Kristus Maha Kasih pasti mengampuni mereka. Tetap tumpang tangan, berkati. Tidak ada di dalam Alkitab, oh yang sudah hamil tidak boleh tumpang tangan. Kau no ayat deh. Tidak tahu kalau Wahyu 23 ayat 2 mungkin ada ya. Tapi setahu saya tidak ada. Jadi kita para pendeta jangan mengada-ada. Ya tidak ada itu dalam Alkitab. Nah tapi ya sekali lagi saya tidak menyalahkan. Aturan organisasi ada pertimbangan-pertimbangan khusus yang mendasari. Mungkin menurut mereka ada yang mendasar, silakan. Karena tujuan kita belajar di sini bukan untuk saling menghakimi. Tapi saya di sini menyampaikan apa kata Alkitab. Jadi kalau ada yang kecelakaan dan mereka sudah mengaku dosa, sebagai hamba Tuhan layani mereka. Jangan sampai darah mereka kita yang tanggung. Kita tidak masuk surga gara-gara darah mereka, Bapak Ibu ya. Jadi ini perlu digaris bawahi. Puji Tuhan. Kemudian, bagaimana kalau misalkan di antara satu pasang dalam salah satu di antara mereka ada yang mengalami kekurangan mental, kekurangan fisik dan lain-lain. Nah, ini kasus Bapak Ibu, ini kasus. Tetapi ya banyak hal yang terjadi, contoh-contoh dalam Alkitab yang bisa menolong kita sebagai konselor untuk menolong pasangan yang akan masuk dalam pernikahan kudus. Ya. Kemudian kasus-kasus yang nanti saudara bisa sharing sebentar ya. Beberapa menit saya menyampaikan lagi. Kemudian kasus yang lain adalah salah satu pasangan tersebut belum menikah tapi ternyata sudah selingkuh. Belum menikah sudah selingkuh. Bahkan ada Bapak Ibu mau menikah besok dia masih bisa tidur dengan orang lain. Nah itu terjadi. Itu wow. Ketika saya mendengar seperti itu tak tanyai gembalanya. Terus sampean tetap berkati. Ya tetap berkati Pak. Waduh dosa sampai.
Jadi itu masalah. Belum menikah sudah seperti itu. Nah ini harus kita gumuli betul Bapak Ibu ya. Kita harus hati-hati dalam mengambil keputusan dan merekomendasi seperti itu. Nah itu kasus yang terjadi. Kalau di tengah-tengah pelayanan konseling kita menemukan di antara mereka sudah seperti itu. Nah kita perlu layani lagi secara khusus. Dan bila perlu walaupun tanggal sudah ditentukan, bila perlu tunda. Sampai betul-betul mereka mantap daripada nanti masalah di kemudian hari. Ya, kasus yang lain. Kasus yang lain. Menikah di salah satu dari antara mereka, tapi kebanyakan ini wanita, Bapak Ibu ya. Ternyata wanita ini punya anak di luar nikah. Ya, punya anak di luar nikah. Tidak tahu bapaknya siapa, tapi dia sudah punya anak. Dan mereka jatuh cinta. Nah, kebanyakan yang keberatan ini orang tua. Tapi sudah sama-sama cinta, akhirnya orang tua, orang Jawa bilang legowo, ya wes lah, silakan. Tetapi ini bisa masalah di kemudian hari. Dan saya bersama istri banyak mengalami oleh kemurahan Tuhan, kami banyak pelayanan rumah tangga, banyak pelayanan keluarga yang kami layani, ada begitu banyak dan antara lain kasus-kasus seperti ini. Ya, mereka menikah dan punya anak di luar nikah dan bagaimana harus menghadapi seperti itu. Ya, jadi ini yang persoalan-persoalan yang terjadi di dalam keluarga, persoalan-persoalan yang terjadi, kasus-kasus yang terjadi sebelum masuk pernikahan. Oke, Bapak Ibu sampai di sini saya akan buka tanya jawab atau sharing atau mau menambah silakan. Ya, Pak Dr. Samuel Tuarita sudah angkat tangan. Sebentar, Pak. Ya, Pak Samuel nanti akan menyampaikan Gembala GKMI Tulungagung. Puji Tuhan. Sebentar, Pak Gembala. Nah, saya memberikan saran, Bapak Ibu, materi konseling pernikah ini ada kaitan erat dengan beberapa mata kuliah yang akan saya sebutkan nanti. Kalau saudara belum ikut, tolong ikut. Karena memiliki kaitan erat. Ada hubungannya dan akan menolong kita untuk bisa menambah wawasan dalam pelayanan pengembalaan khususnya dalam pernikahan. Oke. Jadi mata kuliah yang saya sebutkan ini saudara harus ambil. Yang belum ambil silakan ambil dan jadwalnya akan terus diinfokan kepada ketua KB masing-masing. Nah, mata kuliah tersebut antara lain konseling Kristen, konseling krisis, teologi pastoral, karakter hamba Tuhan, manajemen cinta, pernikahan Kristen, etika pelayanan, etika Kristen, dan PWJ atau pendidikan warga jemaat. Bapak tolong ulang, Pak. Tolong ulang, Pak. Siap, saya ulangi. Ya, jadi pertama, konseling Kristen. Konseling Kristen. Ya, udah Pak. Oh, sudah. Kedua, ya. konseling krisis. Ya, udah Pak. Yang ketiga, teologi pastoral. Ya. Yang keempat, karakter hamba Tuhan. Karakter hamba Tuhan. Ya. Yang kelima, manajemen cinta. Ini pakarnya Pak Dr. Yance. Udah Pak. Sudah. Kemudian pernikahan Kristen. Ya. Etika pelayanan. Ya. Etika Kristen. Ya. Pendidikan warga jemaat. Ya, ini sangat keterkaitan kuat. Jadi saudara yang belum ikut mata kuliah ini, kalau ada kuliah, walaupun saudara sudah lulus mungkin, saya lihat di sini ada Ibu Herni sudah lulus dan ikut kuliah, puji Tuhan. Terima kasih. Yang nomor 2 apa, Pak? Yang nomor 2. Konseling krisis. Ya, konseling krisis. Oke. Nomor 3, Pak. Nomor 3. Nomor 3, teologi pastoral.
Oh, Nomor 5 Pak, benar ya, manajemen cinta. Pernikahan Kristen. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ya, manajemen cinta. Ya, manajemen Di-share di grup Pancasila aja, itu. Pak. Tapi di-share di grup aja kalau seandainya ada yang... Pak, ulang Pak, nomor Yang 5. terakhir. Aja Pak. Nomor 5 manajemen cinta. Tuh. Mohon diulang di Itu nomor 6, sorry. Itu nomor 6. Santuy, Bang. Ya, tak ulangi ya, tak ulangi. Tak ulangi, sekali lagi lo ya. 1, siap. konseling Kristen. Sudah? Ya, 2, konseling krisis. ya, 3, teologi pastoral. ya, 4, karakter hamba Tuhan. ya, 5, manajemen cinta. ya, 6, pernikahan Kristen. ya, 7, etika pelayanan. ya, 8, etika Kristen. ya. 9, pendidikan warga jemaat. Oke, nah sekarang silakan Pastor Samuel Tuarita, Gembala GKMI Tulung Agung. Fajar Kemuliaan Tulung Agung. Silakan Pastor. Oh, nggak ada suaranya Pastor. Dinyalakan dulu. Atau saya yang tidak kedengaran. Tapi tidak dengar. Sebentar, Pastor Sam, saya belum dengar suaranya. Ya, shalom. Ya, oke. Oke, baik. Shalom Dewan Pembina kami yang terhormat dan para dosen, doktor-doktor, baik juga calon Tuhan semuanya, pelayan-pelayan Tuhan. Saya mau bertanya, Pastor. Ada kasus di mana menjadi komplikasi bagi kita sebagai konselor, yang salah satu calon mempelai sudah menikah gereja, setelah itu cerai. Habis itu dengan satu kondisi mereka harus menikah dengan orang lain dan notabene-nya intinya adalah bahwa apa yang sudah disatukan Tuhan kan tidak boleh diceraikan manusia. Nah, bagaimana sikap kita sebagai pelayan mengambil dalam segi nomor 1 surga, gereja, dan pemerintah? Karena kalau secara hakiki kitabiah kita serba salah kita ini menikahkan mereka, apa namanya, kita salah di hadapan Tuhan, tidak dinikahkan mereka ini apa namanya jadi liar. Bahkan pernah ada yang berkata begini, kalau gereja nggak mau nikahkan, ya sudah, lebih baik kami keluar dari gereja, keluar jadi pengikut Yesus. Wah, ini sebetulnya eman, apalagi mereka jiwa, ya. Nah, ini yang perlu pencerahan kami dari Dewan Pembina kami, Pastor Alfon khususnya, ataupun dari yang lainnya bisa menambah wawasan. Terima kasih sebelumnya untuk waktunya, Tuhan Yesus memberkati. Baik, puji Tuhan. Terima kasih, Pastor Sam. Iya, yang pertama tentunya terima kasih Pastor Sam tadi sudah mengangkat pernikahan itu ada 3. Pertama, pernikahan yang dicatat di sorga. Kita ketahui bersama pada zaman Adam, ya di perjanjian lama, pernikahan itu belum tercatat di gereja. Ya, belum tercatat di gereja. Kemudian akhirnya pada zaman Musa mulai dicatat pernikahan mereka. Tetapi pada awal-awalnya hanya tercatat di sorga. Belum tercatat di gereja, apalagi tercatat di pemerintah yang kita kenal catatan sipil. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk mengetahui hal itu, kita sebagai hamba Tuhan perlu cari tahu. Perlu cari tahu latar belakang. Apakah pernikahan mereka ini sungguh-sungguh? Nah, ini membutuhkan etika pelayanan, ya. Membutuhkan etika pelayanan. Nah, jadi kita perlu tahu benar latar belakang pernikahan mereka. Perlu cari tahu betul. Apakah pernikahan mereka sungguh-sungguh pernikahan yang dikehendaki oleh Tuhan? Sehingga kita bisa mengerti dan kita bisa mengambil kesimpulan
Firman Tuhan berkata apa yang dipersatukan Tuhan tidak dipisahkan oleh manusia. Saya tidak perlu jabarkan ini secara khusus karena di sini masih ada banyak yang belum gembala. Kalau gembala kita bisa share secara terbuka. Jadi saya mohon maaf, saya tidak akan terbuka secara gamblang tentang ayat ini karena masih ada yang belum gembala. Nah, jadi kalau gembala saya bisa buka. Nanti mungkin suatu hari kita akan sharing tentang hal ini khusus gembala. Khusus gembala, S1, S sampai S3 boleh. Nanti kita coba kita atur, Bapak Ibu ya. Nah, jadi seperti itu, Pastor Ram. Jadi yang pertama terima kasih, tahu dasar dulu tentang pernikahan yang dicatat oleh Allah, gereja, dan pemerintah. Yang kedua harus melakukan pendekatan, konseling dengan mereka. Setelah tahu betul, baru kita bisa mengambil keputusan apa yang akan kita lakukan. Ini yang ketiga ini, kita kalau salah kita bisa berdosa. Kalau salah. Tapi kalau kita sudah tahu betul dan kita mengambil keputusan apapun, tidak usah takut. Apalagi kita sudah berdoa, kita sebagai gembala tidak usah takut. Karena kita berjalan berdasarkan pimpinan Tuhan. Ketika kita berdoa, kita mendapatkan hikmat Tuhan, mendapatkan petunjuk Tuhan, kita lakukan. Jika sudah tahu betul, sudah tahu dengan benar, dan kita sudah berdoa, ketika kita istilahnya begini, anak itu ketika minta pendapat sama papanya, tidak mungkin papanya diam aja. Atau minta pendapat sama mamanya, apalagi anak yang masih di bawah tanggung jawab kita, keputusan itu masih orang tua. Otomatis kita bisa memberikan keputusan kepada anak. Bapa kita di sorga, dia adalah majikan kita. Dia adalah majikan kita, dia adalah bapa pengusaha. Ketika ada kasus-kasus tertentu dalam jemaat, dan kita butuh hikmat Tuhan untuk mengambil keputusan, percayalah Tuhan pasti akan menuntun kita. Itu yang ketiga itu pasti kita dapatkan. Mudah-mudahan bisa menjawab, Pastor Samuel Tuarita. Tuhan berkati. Oke, puji Tuhan. Pak, silakan yang lain. Pak, Halo. Ya, dari Manado. Mner, dari Manado, Mner. Dari Manado. Ya. Dengan siapa? Dengan James Saronsong. Oh, silakan. Pak Pendeta James Saronsong, silakan. Ya. Baik, terima kasih, Mner, untuk kesempatan ini. Dan sebenarnya saya banyak pertanyaan, hampir 12 pertanyaan, tapi Haleluya. saya pikir karena memang materi ini menarik. Makasih, Pak. Apalagi saya ini pernah melayani di US, ya. Oke. Saya gembala di US, pernah di Connecticut, bahkan sekarang di Oklahoma, tapi kebetulan lagi di Indonesia dan ingin ambil S2 di Magister Pendidikan Kristen. Oh iya, Pak. Dan saya juga sudah pernah kuliah di Amerika, dan saya melihat bahwa konsep pendidikan, khususnya konseling pranikah ini, itu sebenarnya sangat ada hubungan erat dengan konteks budaya, harus memperhatikan semuanya, itulah. Ya seperti yang dikatakan oleh Bapak Dr. Yanca tadi. Nah, mungkin untuk Indonesia, karena kita masih ada di bangsa Indonesia yang menghormati etika dan estetika, ini tidak masalah, ya. Bisa ada sedikit menolong kita, ya. Tetapi oke, saya bawa kasus ini ke luar negeri, Pak, ya. Jadi di Amerika itu ada yang kita sebut dengan human right atau hak asasi manusia. Nah, di usia 19 tahun, youth itu atau teenager youth itu sudah diberi kesempatan untuk
bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri. Ini kebudayaan. Kita masuk kepada kebudayaan. Dan kemudian budaya ini sangat mempengaruhi kekristenan itu sendiri, khususnya di Amerika. Nah, pertanyaan saya adalah seberapa jauh konsep-konsep pranikah atau konseling pranikah ini bisa bermanfaat di culture semacam ini. Nah, sebab begini, misalnya 19 tahun, di Amerika itu mereka sudah bisa tidur bareng. Ada istilah orang Manado bilang, sebelum masuk dalam pernikahan, orang belum boleh kawin, ya. Kalau belum bates dulu. Jadi harus ada uji coba. Nah, ini kan wow. Ya, itu kekacauan. Tapi bagaimana konseling pranikah menjawab ini, itu yang pertama mungkin ya. Kemudian ya, masih benar. Lanjut Pak. Kedua tadi Pak Yance, Pak Dr. Yance telah menjelaskan dari sisi hukum. Nah, pertanyaan saya adalah, menurut Matius pasalnya yang ke-19 ayat 9, ya di situ kan agak rumit memang toh. Ya memang banyak penafsiran, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan. Nah, kemudian pertanyaan saya adalah, ketika situasi ini muncul, bahkan dalam kasus-kasus tertentu tidak persinahan dulu, kemudian muncul perceraian. Banyak kasus-kasus tertentu perceraian itu bukan karena disebabkan oleh persinahan. Nah, kalau itu sudah jadi, kemudian mereka sudah pegang surat perceraian dari catatan sipil, berarti mereka sudah dilindungi oleh Undang-Undang Negara Republik Indonesia, ya, tahun 74 dan kemudian yang direvisi tadi. Nah, persoalannya adalah ketika mereka minta, misalnya yang menikah itu, yang cerai itu mau kawin lagi, tetapi ditolak oleh gereja karena alasan tidak alkitabiah. Nah, kemudian mereka bawa di ranah hukum. Memang belum pernah terjadi hal ini, belum pernah terjadi. Yang terjadi adalah pernah terjadi baru timur sana di Irian, gereja membatalkan pernikahan itu karena masih ada belum ada status cerai. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, sudah ada status cerai, tapi dilarang oleh Alkitab, bertentangan dengan doktrin sinode, dan kemudian mereka sudah pegang dari catatan sipil, karena sudah tidak akur lagi, mereka kemudian cerai. Dan kemudian kawin lagi, mereka ingin kawin lagi. Nah, bagaimana konsep daripada konseling pranikah ini? Itu saja dulu Pak Alphonse. Terima kasih Pak James, puji Tuhan. Haleluya. Iya. Yang pertama tadi tentang dalam tanda kutip kebebasan atau kemandirian yang ada di luar sana usia 19 tahun. Nah, begini. Kita tentunya tahu bahwa di dalam Alkitab pun ada berbagai macam adat. Ada berbagai macam kebudayaan. Di dalam Alkitab itu sudah tercatat. Saya kebetulan pernah berbicara sharing dengan seorang hamba Tuhan yang ada di Amerika maupun Australia, juga berbicara tentang pernikahan. Salah satu contoh begini, sesama jenis boleh menikah. Sesama jenis boleh menikah. Dan kalau tidak menikah, itu bisa disalahkan oleh pemerintah. Nah, kemudian saya tanya kepada mereka, langkah Anda sebagai gembala, apa yang Anda lakukan? Terus kemudian dia menjawab begini, saya sudah pernah menolak itu, dan saya menyampaikan bahwa gereja punya aturan. Gereja punya ketetapan. Dan gereja kami
tidak menerima itu. Doktrin kami tidak menerima itu. Jadi dia menyampaikan itu bahwa gereja punya aturan. Jadi kami tidak bisa lakukan. Mungkin ada gereja lain yang punya aturan dan bisa melakukan seperti itu. Nah, itu contoh yang lain. Nah, kemudian menyangkut hal ini, saya pikir begini. Saya juga pernah sharing dan oleh kemudahan Tuhan kami setiap tahun ke Australia dan kami juga sedikit banyak mengetahui bagaimana keluarga-keluarga Kristen di sana dan kebebasan demi kebebasan yang diberikan. Ya, Ya, audionya ya, maaf terputus. Sudah bisa mendengar kembali? sudah ya. Oke, baik. Puji Tuhan. Terima kasih. Nah, jadi kita sebagai hamba Mantap, Tuhan. Pak. Ya. Sorry. Oke. Jadi kita sebagai hamba Tuhan, tetap kita harus mengajarkan kepada anak-anak. Karena apapun budaya, apapun aturan yang dibuat oleh negara, oleh pemerintah itu, tetap panduan utama kita adalah Alkitab. Panduan utama adalah firman Allah. Nah, jadi bagaimana gembala harus memberikan pengertian kepada orang tua dan bagaimana orang tua memberikan pengertian kepada anak, bagaimana gembala jemaat dan gembala youth memberikan arahan-arahan kepada anak-anak muda agar mereka tetap mempertahankan kekudusan sampai mereka masuk dalam pernikahan. Karena begini, ada kasus juga di salah satu negara, mungkin Pastor Paul ikut bergabung kalau nggak salah di sini. Mungkin bisa berbagi pengalaman. Pastor Paul ada? Siap. Ya, oke, Pastor Paul boleh berbagi bagaimana dengan pertanyaan dari Pak Pastor James dari Manado. Bisa tolong Pastor Paul berbagi pengalaman di sana bagaimana? Mute-nya diangkat, Pak. Oh, otomatis ya. Kami menghadapi hal yang sama di sini. Itu yang mau saya tanyakan juga, makanya saya tadi raise hand. Satu, banyak sekali orang di sini sudah 7-Eleven sudah lama, sudah 15 tahun. Dan bagaimana cara menikahkan mereka sementara suami dan istri mereka yang lama masih hidup dan mereka bahkan beberapa belum status cerai. Hanya cerai sudah memang secara fisik sudah nggak serumah lagi dan satu suaminya di Indonesia, yang satu istrinya entah di mana. Oh, yang satunya sudah cerai juga. Nah, itu banyak sekali kasus-kasus seperti ini di sini. Dan kalau saya selama ini justru itulah saya sangat tertarik dengan konseling pranikah ini karena saya juga nggak tahu solusinya, Prof. Saya kalau ketemu orang begini, saya bingung terus terang aja. Jadi saya cuma bilang tetap saya berkati, tetapi tidak secara ofisial gedung gereja. Tidak saya saya hanya mendoakan mereka berdua. Nah, saya nggak tahu namanya apa kalau di dalam dogma. Kalau kita kan harusnya namanya peneguhan pernikahan atau pemberkatan nikah. Kita kan nggak bisa melakukan itu, Prof. Nah, itu saya bingung juga, Prof. Terus terang aja. Saya menghadapi banyak sekali orang Iran, orang bule sendiri, orang Iran lebih banyak lagi karena mereka dari Islam kan boleh nikah siri dan boleh cerai. Nah, tapi kan kita nggak boleh menikahkan begituan. Silakan, Bro. Saya juga bingung terus terang. Baik, terima kasih. Puji Tuhan, haleluya. Ya, jadi itu kasus-kasus yang ada di negara-negara lain. Jadi pedoman kita tetap firman. Pedoman utama itu Alkitab. Nah, persoalan tadi yang Pak James menyampaikan itu, kasus-kasus yang terjadi seperti itu. Jadi kita bekali mereka. Itu sebabnya, puji Tuhan, ada perlunya ibadah youth itu salah satunya itu. Jadi bagaimana kita menanamkan etika-etika Kristen, bagaimana kita menanamkan kehidupan Kristus kepada mereka, sehingga ketika mereka tampil di luar, mereka benar-benar berbeda dengan situasi, berbeda dengan ajaran yang ada di negara itu. Mereka harus tampil beda, sebagaimana Kristus ajarkan mereka
Dan itu yang harus kita tanamkan kepada mereka. Dan kita tanggung jawab gembala tentunya. Dan gembala harus menyampaikan itu kepada gembala youth dan juga khususnya orang tua. Ya semoga, dan saya yakin Pastor James sudah menjadi berkat di negara itu, dan saya yakin beliau sudah lakukan itu. Tapi pasti kendala itu ada. Tidak mungkin tidak seperti itu. Nah, jadi saya pikir pedoman utama kita Alkitab. Kita tidak boleh keluar dari itu. Kebijakan-kebijakan manusia itu tidak bisa. Tetap pedomannya Alkitab. Kebijakan yang masih, dalam tanda kutip ya, yang masih dibenarkan oleh firman, nah itu kita harus lakukan. Kayak contoh begini, kalau kita melihat perjanjian lama dan perjanjian baru, itu sempat terjadi pertentangan. Dan Yesus betulkan itu. Yesus bilang, Musa ambil kebijakan karena kalian yang ngotot, karena kalian keras kepala. Jadi itu kita harus tahu bagaimana kebijakan-kebijakan negara, kebijakan-kebijakan pemerintah, atau kebijakan adat budaya, itu kalau disesuaikan dengan kebenaran firman Allah, itu benar atau tidak, itu sungguh-sungguh diiyakan oleh firman atau tidak. Kalau tidak, ya tidak boleh. Seperti mungkin itu. Saya potong sedikit, Pak. Ya, silakan, Pak. Prof. Ya, begini. Seperti yang saya katakan tadi, ini kan culture-nya different. Jadi different culture. Jadi apa ya? Kalau di Indonesia saya pikir ini sangat sangat efektif itu tadi loh. Karena ada etika dan estetika itu masih toleransi gitu. Ya. Jadi easy going. Betul. Jadi mudah sekali untuk menyelesaikan ini. Tapi kalau seperti kami di Amerika ya, pengalaman dalam melayani dan apa namanya? Misalnya ini kan konsep apa? Konsep doktrinal itu kan melalui hermeneutik ya Pak. Ya. Prof ya. Nah, berarti kan temuan-temuan ini beragam. Nah, sehingga apa yang Pak Prof sebut tadi, di Amerika bisa melegalkan kawin sejenis kan begitu. Berdasarkan Alkitab juga. Itu persoalannya. Nah, oke, kita lepas dari itu. Persoalan saya tadi adalah teenager atau youth atau apa namanya anak-anak remaja tadi, anak-anak pemuda tadi itu di usia ke-19 oleh human right-nya, hak asasi manusia, ada di budaya Amerika, yang kemudian mereka kebetulan orang Kristen. Nah, di sekolah kan ada pendidikan formal, ya kan? Jadi knowledge mereka, ya baik secara kognitif, afektif, dan psikomotorik itu telah dipengaruhi oleh sekulerisme gitu loh. Sementara pertemuan-pertemuan di gereja, jujur saja seperti dalam gereja kami itu seminggu cuma 2 kali. Karena kerja juga. Nah, itu mungkin ya. Kemudian yang kedua, gereja di Amerika itu tidak seperti di Indonesia, Pak. Ya. Nah, itu persoalannya. Nah, ini lagi repot. Iya kan? Nah, kemudian misalnya tidak usah yang lawan jenis. Karena masih memang di Amerika itu sudah disahkan ya. Tapi mereka masih menghargai gereja-gereja yang tidak Tapi yang persoalannya di sini adalah lawan jenis, tetapi mereka sudah masuk di dalam kebudayaan itu, uji coba tadi. Kan sudah selingkuh, sudah persinahan. Ya, betul. Iya kan? Nah, bagaimana? Itu yang saya katakan tadi, bagaimana gereja menyikapi hal ini. Sementara kalau kita menolak, gereja bisa disu dan kemudian ditutup. Sementara kita paksakan Alkitabiah. Maka itu sebabnya saya pikir misiologi penginjilan lintas budaya ini sangat sangat penting untuk di Amerika. Tidak semudah kita bicara seperti di Indonesia. Harus Alkitabiah. Nah, Alkitabiah kemudian gereja ditutup is nothing. Ya. Nah, mungkin begitu dulu Pak ya. Baik, Pak James. Oleh kemurahan Tuhan saya pernah mengalami kasus seperti itu. Mungkin Pak James tahu ada satu suku tertentu di Indonesia yang juga hampir sama. Hampir sama
ada istilahnya itu kalau kita di Manado itu bilang antar harta, so boleh tidur bareng. Itu ada istilah seperti itu. Tapi ada satu suku tertentu, nah akhirnya kebijakan dari seorang hamba Tuhan. Jadi begini, ya sekali lagi saya katakan tadi, kita diakui sorga, gereja, dan pemerintah. Jadi sebelum dilakukan, maaf kata, sebelum mereka berbuat zina, karena sudah diperbolehkan oleh adat, sehingga hamba Tuhan ini secara tidak langsung, walaupun dia tidak perlu sampaikan itu kepada jemaat, dia undang si kedua mempelai ini datang ke pastori, mereka ngobrol-ngobrol biasa, kemudian didoakanlah mereka. Dia tidak tumpang tangan, namun dalam tuntunan Tuhan, dan dia juga berdoa, dan akhirnya si hamba Tuhan ini pegang tangan kedua mempelai itu dan dia berkati. Dia berkati di rumah pastori, diberkati, diteguhkan mereka. Sudah di hadapan Tuhan, dia sudah lakukan itu supaya sah di hadapan Tuhan. Jadi upacara gereja, ya saya istilahkan seperti itu, upacara gereja untuk pemberkatan nikah atau peneguhan nikah dilakukan di hadapan jemaat dan gereja. Nah itu salah satu hikmat Tuhan yang diberikan oleh Tuhan kepada seorang gembala ketika menghadapi ada satu suku tertentu seperti itu. Yang bahkan ada suku yang lain kalau belum sampai hartanya banyak itu kumpul dulu boleh, punya anak dulu boleh, menikah urusan nanti. Pokoknya harus harta banyak dulu baru boleh bikin pesta dan bahkan baru boleh pemberkatan nikah gereja. Nah, mungkin seperti itu Pak James sehingga kita melakukan sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala dalam hikmat Tuhan, dalam tuntunan Tuhan, ketika kita yakin betul mereka benar-benar dalam cinta yang dipersatukan Tuhan, maka mungkin kita perlu mengambil kebijakan, tidak perlu diumumkan di hadapan jemaat atau di hadapan keluarga untuk kita akan melakukan peneguhan nikah, tapi bagaimana bijaksana kita untuk mendoakan mereka agar mereka sah di hadapan Tuhan, sehingga malamnya mereka mau lakukan apa, itu sudah urusan mereka, bukan urusan kita lagi. Mungkin seperti itu Pak James ya. Kemudian pertanyaan yang lain, sharing tadi dari Pak James tentang yang sudah bercerai namun menikah. Nah, kemudian kalau sampai gereja menolak itu, wah itu akan seperti apa? Ya, sekali lagi kalau di Indonesia itu memang ya masih ada toleransi karena kita masih cukup kuat dengan etika, norma-norma yang ada di Indonesia. Nah, seperti pertanyaan tadi Pastor Saham, kasus seperti itu, bagaimana dengan mereka yang sudah bercerai dan mau menikah lagi? Langkah apa yang harus kita lakukan? Sementara sudah resmi bercerai dan gereja bisa dipersalahkan kalau sampai tidak melakukan. Nah, kembali kalau di Indonesia kita bisa punya jawaban. Gereja A kalau di Pastor Samuel Tuarita malah mengancam kalau tidak menikah mereka akan ke yang lain seperti itu. Dan ada kasus juga terjadi di Surabaya bahwa dia punya istri dan kemudian mereka bercerai dan ketika tidak diterima oleh gereja dia akhirnya menikah secara agama lain. Setelah menikah secara agama lain dia berapa bulan kemudian dia ke gereja lagi. Seperti itu. Nah, ini kasus-kasus yang terjadi yang harusnya disingkapi oleh gereja seperti itu. Tentunya dengan memperhatikan 3 hal itu tadi. Nah, ketika kita menemukan hal itu, kita perlu pelajari dasar pernikahan dari latar belakang itu. Perlu dipelajari betul kenapa mereka sampai menikah, kenapa sampai mereka bercerai. Nah, ketika kita tahu, nah keputusan yang kita ambil itu akan menolong kita dan menolong pasangan kita seperti itu. Terkait dengan pertanyaan tadi Pastor Paul. Nah, dan Pastor Paul juga bingung harus berbuat apa, ya sudah mau peneguhan kan namanya, mau pemberkatan kan namanya, pokoknya dilakukan dulu. Namun memang perlu di-konseling dengan benar tentunya. Di-konseling dengan benar, latar belakangnya kenapa. Yang terpenting itu Pak,
Pastor Paul ikut mata kuliah ini sejak 2 minggu lalu atau baru kali ini? Halo. Baru kali ini, Prof. Kemana Oh, saya nggak tahu ada ya ini kemarin. Nanti materinya bisa di-download nanti di PJJ, Pastor Paul ya. Siap, ini bagus sekali, Prof. Saya berguna sekali buat saya di sini. Baik, terima kasih. Jadi yang lalu sudah sempat saya singgung itu. Jadi perlu dikonseling dengan benar sehingga kita bisa mendapatkan apakah pernikahan mereka awal itu betul-betul pernikahan yang dikehendaki Tuhan atau tidak. Dan ketika mereka bercerai perlu ditahu dengan benar perceraian mereka itu terjadi kenapa. Dan kemudian baru kita mengambil keputusan-keputusan yang lain. Dan saya pikir apa yang Pastor Paul ambil hanya sekedar mendoakan mereka, tidak. Saya mengerti bagaimana pergumulan seorang gembala, seorang hamba Tuhan ketika menghadapi seperti itu. Mau dibiarkan mereka tambah berdosa dan seterusnya, apalagi mereka dalam pembinaan kita. Ada pertimbangan-pertimbangan khusus sehingga Pastor Paul dengan pergumulan, dan saya yakin tidak mudah untuk melakukan itu. Nah, Tuhan tolong lewat materi ini nanti saya bisa di-download juga, nanti kita bisa sharing japri juga, Pastor Paul. Ada rekaman videonya, Prof? Ada. Setiap sesi. Ada ya, rekaman videonya ada ya. Karena kadang-kadang yang di teks dengan yang dibicarakan kan. Oh, ada Pastor Paul. Ya. Dari 2 minggu yang lalu sama yang ini ada, nanti kami share. Haleluya, thank you. Prof, mungkin begini. Pak Yan Cepomanto mana? Pak Yan Cepomanto. Halo, Prof. Oh iya, halo Prof. Pak James. Iya. Maksud saya begini, Prof. Yang masalah kedua tadi, ya kan, kita lihat dari sisi Alkitabnya, yang Matius 19 ayat 9 tadi. Kan begitu. Jadi sebenarnya persoalannya ada di situ. Jadi bagaimana secara Alkitab, ya ini kita tidak bicara soal interpretasi atau eksegesa ya, tetapi bagaimana kita memandang Matius 19 ayatnya yang ke-9, ya, barang siapa cerai dengan istrinya, kemudian dia kawin lagi, dia berzina, kan begitu. Kemudian di lapangan seperti saya katakan tadi ada banyak kasus bukan karena berzina, iya kan, tapi bercerai, pengadilan kemudian mensahkan mereka cerai, dapatlah mereka akta cerai, ya surat cerai, kan begitu. Secara kelembagaan Undang-Undang Dasar, ya Undang-Undang Perkawinan di negara Republik Indonesia, ya saya bicara konteks Indonesia sekarang, mereka punya kekuatan hukum, iya kan? Dan mereka kemudian yang si laki-laki ini mau menikah lagi, sementara pendeta, pastor, ya kan, tim konseling pranikah itu diperhadapkan dengan doktrin Alkitab, bukan doktrin gereja. Please, ini maksud saya. Jadi bisakah kita according atau back to the Bible, mungkin begitu, kembali kepada Alkitab, ya. Jangan kepada doktrin yang kita punya. Kalau kita kembali kepada doktrin, gereja kita berbeda-beda. Berarti kita sedang memperjuangkan gereja. Nah, sementara di Amerika gereja bisa ditutup, kan begitu. Ya. Jadi itu yang maksud saya, Pak Alphonse. Baik. Terima kasih. Sorry, Prof. Ya. Thank you. Oke. Oleh anugerah Tuhan, gereja kami pernah mengalami hal seperti itu. Sama, jadi persis seperti dengan Pak James katakan. Jadi langkah yang saya lakukan itu mengadakan konseling dan sebagainya. Ketika saya tahu kebenarannya dari kedua mempelai, bahkan sampai ketiga orang itu kami konseling. Yang akan menikah dengan pasangan yang baru dengan yang lama. Itu kami datangi, kami konseling, kami cari tahu. Dan kami membatalkan dan tidak mau melakukan pernikahan itu. Dan akhirnya dinikahkan oleh gereja lain. Seperti itu. Ya, itu silakan urusan mereka. Tetapi saya sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala, berdiri atas apa kata Alkitab. Seperti itu. Ya, saya pikir seperti itu, Pak James. Jika demikian mungkin Pak, ke depannya ini yang persoalannya di persoalan hukum nanti. Nah, itu kan. Nah, itu yang jadi persoalan di persoalan hukum. Misalnya, kemudian kita digugat. Ya,
Seperti di Amerika misalnya begitu, digugat juga. Yang gay itu menggugat gereja yang tidak mengawinkan mereka kan. Betul. Misalnya contoh, tapi kita tidak bicara soal itu. Yang menjadi masalah ini adalah kemudian di Indonesia, kalau saja, memang belum pernah saya dengar sih, belum pernah saya lihat, ada yang komplain. Sehingga memang berdasarkan kasus ini, ada seorang hamba Tuhan senior, dia memberanikan diri untuk menikahkan. Karena dia melihat bahwa pemerintah itu wakil Allah. Ya kan? Wakil Allah juga. Jadi apa yang diputuskan daripada mereka berantem, terus berkelahi terus, sampai jadi pembunuhan katanya begitu toh. Nah, jadi mungkin kita melihat dari dari pengertian, ya, divorce itu apa? Separate or divorce. Mungkin begitu. Ya, jadi mungkin begitu saja Pak Alphonse. Baik. Ya, terima kasih Prof. Masukan yang luar biasa. Memang sedikit masukan juga buat kita semua. Ada satu keuntungan kita di Indonesia ini karena agama dan negara itu ada di sini ada orang-orang hukum yang terus berjuang bahwa hukum gereja dan hukum pemerintah itu sama. Jadi itu para pakar hukum kita itu selalu mempertahankan di situ. Sehingga makanya kan agama dalam tanda kutip ya agak kurang diganggu ya, dan Tuhan tolong tidaklah ya. Ya, oke, silakan puji Tuhan. Terima kasih Pak James, masukan yang luar biasa buat kita semua. Terima kasih juga Prof ya. Puji Tuhan. Silakan, masih ada waktu, seharusnya sudah habis waktu, enggak apa-apa, 5 menit lagi. Pak. Ada yang mau nanya, mau sharing lagi, silakan Pak Yusuf Heri. Silakan Pak Yusuf Heri. Oh iya, iya. Shalom. Halo. Ini ada, saya mau men-sharekan apa yang pernah saya alami seperti yang dialami oleh Pak Alphonse dalam pelayanan. Jadi tahun 2010 pernah ada orang konseling sama saya mau menikah. Konseling hari pertama, kedua, ketiga, begitu mau masuk hari yang keempat, ternyata ketahuan. Saya langsung bertanya waktu itu. Saya langsung tanya to the point, kapan kamu terakhir melakukan hubungan seks? Mereka langsung saling berpandang-pandangan. Saya tetap mengejar itu. Saya kejar, akhirnya mereka ngomong, tadi malam, Pak. Terus saya kaget sekali. Oh, terakhir tadi malam ya. Berarti kamu tiap hari tidur satu kamar? Iya, Pak. Soalnya kalau di adat kami itu, kalau sudah diminta sama orang tua itu, sepertinya sama keluarga dibebaskan. Saya yang nggak dilarang. Terus saya bilang begini, ini pernikahan ini lembaga yang kudus di hadapan Tuhan. Saya tidak berbicara tentang kebudayaan atau adat suatu suku tertentu. Tapi kalau kamu mau diberkati secara sah di hadapan Tuhan, kamu harus melepaskan dari perzinahan. Kamu belum suami istri, yang kamu lakukan itu suatu perzinahan. Jadi waktu itu tanggal dan hari sudah ditetapkan. Saya bilang begini, ya, saya nggak peduli ya, tanggal sama harimu sudah ditetapkan. Tapi saya hanya ingin satu bukti, kalau memang kamu mau saya berkati, kamu harus dilepaskan dari roh perzinahan. Karena yang kamu lakukan itu ada satu roh yang tanpa kamu sadari, itu namanya roh perzinahan. Itu kalau kamu nggak selesaikan, kamu nanti sudah menikah itu terjadi kamu dengan orang lain. Karena roh perzinahan itu masih melekat di dalam diri kamu. Jadi waktu itu langsung saya doakan, Pak. Langsung saya doakan, saya mintakan ampun sama Tuhan, lalu saya bilang begini, sebelum kamu diberkati, saya ingin lihat buah dari kamu. Jadi mulai hari ini, kamu tidak boleh satu kamar. Tiap hari mau ketemu boleh, tapi tidak boleh satu kamar berdua. Saya ingin lihat waktu itu, saya ingin lihat selama 3 bulan. Jadi ini ujian pertobatan buat kamu. Jadi selama 3 bulan kamu harus membuktikan bahwa kamu memang tidak bersetubuh dengan calonmu. Mereka berpikir, akhirnya menyetujui, Pak. Akhirnya mereka menyetujui dan sering selalu kontak, dan hasilnya luar biasa. Memang
terjadi pertobatan. Jadi mereka melakukan itu selain mereka berzina ya karena merasa orang tua sudah diminta, jadi sudah merasa bebas. Jadi intinya di sini adalah sebuah pertobatan. Entah itu dari bangsa manapun, suku manapun, ketika itu melakukan perzinahan, seks sebelum menikah, tetap namanya berzina, maka harus dilepaskan dari roh perzinahan. Dan bukti sebelum diberkati, saya ingin melihat dengan waktu 3 bulan yang saya tentukan, ketika terakhir saya tanya sudah enggak, berarti memang kamu sudah mau dipulihkan oleh Tuhan. Itu share yang saya ingin sampaikan Puji siang Tuhan. hari ini. Terima kasih Pak Gembala Heri Haryanto. Puji Tuhan. Tadi Pak Adi ya, Pak Adi Ladik mau share, silakan Pak. Baik Pak Alphonse dan Bapak Ibu hamba Tuhan semuanya. Saya tinggal di Bali. Saya memang basicnya saya bukan gembala Pak. Saya radio, pelayanan di radio, dan kami ada jaringan di seluruh Indonesia buat pelayanan. Ya. Dan memang saya dengar ini seru lah. Saya puji Tuhan belum pernah konseling orang Pak, karena baru menikah 1 tahun. Saya pikir bahwa firman Tuhan itu kan tetap firman Tuhan Pak, walaupun di Amerika, di Cina, tetap di Indonesia juga sama. Nah kita bersyukur di Indonesia ya belum ada itu dilegalkan gay boleh menikah sesama jenis kayak gitu, nggak ada. Tapi kalau itu sampai terjadi ya kualitas kita sebagai gembala misalnya atau orang yang melakukan konseling ini akhirnya teruji di situ gitu. Dan di Bali sendiri Pak, saya pernah ngekos itu masih bujang, jadi waktu itu teman orang Bali itu bisa tinggal bersama sudah sampai akhirnya perutnya makin membesar, sudah pasangannya begitu, tiba-tiba sudah mau melahirkan, saya dikasih undangan loh pernikahan gitu ya. Jadi itu sudah biasa di Bali, dan kita tahu juga banyak teman-teman kita di sini anak-anak terutama dari timur khususnya Sumba itu bukan bicara suku ya, tapi memang kenyataannya tinggal di sini seperti itu, banyak kumpul kebo gitu istilah Indonesianya gitu. Jadi itu hal yang sudah biasa di sini banyak sekali. Nah menyikapi ini pertanyaan saya akhirnya kembali ke gimana bijaknya kita sebagai hamba Tuhan. Minta hikmat Tuhan. Kalau kasus itu sudah terjadi, bagaimana untuk kita bisa tetap membuat mereka kembali ke jalan Tuhan dan mereka diberkati. Saya sangat diberkati tadi Pak Alphonse bilang bahwa mau menikah di gereja, di rumah, diberkati di mana. Sebenarnya itu tidak ada di Alkitab. Tapi bagaimana menolong pasangan ini untuk bisa bertobat dan mengalami berkat Tuhan dalam pernikahan yang benar. Nah, seru juga tadi saya dengar soal bagaimana kalau sudah dinikah di agama lain lalu datang ke gereja. Saya juga jadi pertanyaan nih Pak Alphonse dan teman-teman, apakah mereka harus dinikahkan ulang? Karena secara surga belum nih, gitu kan? Kan agama lain kemarin. Ya. Apakah mereka harus dinikahkan ulang walaupun mereka bahagia-bahagia saja, cuman mereka bertobat dan percaya Yesus. Jadi saya share ini, maksud saya mari kita bijak dan kita lihat firman Tuhan, tetap firman Tuhan. Dan bagaimana budaya itu tinggal menyesuaikan, tapi poinnya adalah bagaimana mewariskan ke generasi berikut dari pasangan kita. Tidak melakukan hal yang sama lagi. Oh kalau budaya jadi terus-terus dong. Padahal firman Tuhan bilang enggak. Jadi generasi di bawah dia harus bertobat. Generasi yang ada kita bawa untuk ke depan harus berubah sesuai firman Tuhan. Itu saja Pak Alphonse dan teman-teman. Puji Tuhan, terima kasih Pak Adil, luar biasa sharingnya. Ya, saya sedikit nambahkan sedikit. Sudah tidak ada pertanyaan ya habis ini, saya cuma nambahkan sedikit apa yang Pak Adi sampaikan. Begini, pertama saya berbagi kesaksian sedikit yang saya melihat sendiri di satu kampung, di salah satu gereja. Dan itu cukup banyak jemaat yang ternyata kumpul kebo. Ya, istilah kita kumpul kebo begitu ya. Masih banyak. Dan saya melihat gembalanya, pendetanya itu luar biasa. Mereka dari gereja Protestan. Dan gembala itu mendata, pendeta jemaat itu mendata anggota jemaat yang sudah menikah, punya surat. Dia cari tahu semua dan diadakanlah pemberkatan nikah massal. Itu saya pernah tahu itu. Itu yang memang betul-betul pendeta tahu betul dan bisa dilakukan. Ada yang dia tidak lakukan di gereja secara ikut dalam pemberkatan nikah massal,
Tetapi seperti yang dilakukan oleh Pastor Paul, beliau datang ke rumah, mendoakan, dan selanjutnya, dan saya melihat, maaf kita tidak bermaksud menghakimi, tapi saya melihat sendiri bagaimana karena hamba Tuhan ini serius dan Tuhan itu ikut campur tangan, yang dia datang ke rumah, yang masih punya pasangan di luar sana, dan sebagainya, dan sebagainya. Saya melihat hamba Tuhannya yang sungguh-sungguh, dan akhirnya, mohon maaf, yang satu meninggal, dan bla 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 seperti itu. Dan saya melihat Tuhan permuliakan gembala sidang ini, pimpinan jemaat ini dalam pengembalaan. Sampai dia mau, karena gereja Protestan itu kan 5 tahun seperti itu ya. Sampai diminta di sini untuk diperpanjang lagi karena memang cukup, dia sampai menyentuh ke bawah seperti itu. Dan kemudian tadi di-sharing oleh Pak Adi bagaimana dengan mereka dari agama lain, dan kemudian misalnya ke Kristen, apakah kita harus melakukan pemberkatan ulang atau bagaimana? Itu namanya peneguhan, Pak. Jadi tetap ya sekali lagi setiap agama punya keyakinan masing-masing, dan kita juga agama Kristen meyakini, mengimani bahwa pernikahan Kristen adalah pernikahan kudus, dan sebelum mereka dikuduskan secara surgawi, dikuduskan di rumah Tuhan, nah itu kita tidak akui kalau tidak dilakukan itu. Seperti itu. Kira-kira seperti itu Pak Adi ya. Puji Tuhan. Oke. Baik. Tadi terakhir, ada lagi satu tadi, sudah sempat info. Ya, kalau Malcolm saya mau tanya, Pak. Silakan, Bu Ya, Diana. saya Dian Dede dari Sidoarjo, Pak. Ya, puji Tuhan, silakan Bu Dede. Ya, shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, yang saya hormati Bapak Ibu Gembala juga. Saya di sini bukan gembala, tapi karena saya mendengar banyak sekali pengalaman dari Bapak Ibu Gembala yang luar biasa, saya ingin pertanyakan 2 pertanyaan, Pak. Yang pertama, jika dalam ini topiknya tentang konseling pranikah ya Pak ya. Jika misalnya dalam pasangan itu memutuskan untuk adanya syarat harta gonogini, itu bagaimana Pak? Sedangkan kita semua tahu harta gonogini itu dikarenakan diadakan jika mencegah ada perceraian. Sudah jelas mereka mempertimbangkan hal yang pada kedepannya perceraian itu terjadi harus ada pemisahan harta. Itu bagaimana sikap sebagai seorang gembala? Apakah meloloskan pernikahan tersebut atau bagaimana Pak? Nah, yang pertanyaan kedua adalah tentang Alkitab dan adat, Pak. Alkitab versus adat. Dalam artian nilai-nilai Alkitab yang sudah mutlak dan sudah tegas itu harus dihadapkan dengan budaya-budaya adat yang saya tadi dengar banyak dari cerita bapak-bapak itu, saya juga nggak kebayang ternyata masing-masing budaya dan adat itu punya pola budaya yang unik-unik, dan bagi saya itu bertentangan sekali dengan nilai-nilai Alkitab. Bagi hamba Tuhan bagaimana Pak? Sedangkan adat itu tidak pernah bisa dipisahkan dalam hidup kita. Karena kita juga nggak bisa pilih waktu itu lahir di budaya mana. Sekian, terima kasih Pak Alfons. Baik, terima kasih Bu Dede. Ya, yang pertama tentang gonogini, yaitu biasanya nanti dijauhkan Tuhan. Ya, yang tidak punya pegangan kebenaran, kalau sampai terjadi perceraian maka mereka melakukan itu. Tapi bagaimana, itu hal yang biasa. Sekali lagi saya bicara di luar kebenaran. Tapi bagaimana dengan anak Tuhan yang akan menikah dan sudah melakukan ini? Jadi, nah disinilah peran konselor. Ketika mengajarkan tentang pernikahan Kristen, kemudian bagaimana mengajarkan tentang manajemen keuangan, terus kemudian berbicara tentang kesatuan, karena ini berbicara apa yang dipersatukan Tuhan, bukan hanya tubuhnya saja, bukan hanya jiwanya, bukan cuma kesatuan itu, tetapi dalam semuanya, termasuk keuangan, seperti itu. Nah, biasanya seperti ini, kalau ada gonogini itu permintaan orang tua. Biasanya, permintaan, apalagi kan ada istilahnya harta bawaan. Harta bawaan itu memang sudah permintaan dari orang tua. Namun sebagai orang percaya, sebagai anak Tuhan, apalagi sebagai hamba Tuhan, sebagai konselor, tetap menanamkan dulu kebenaran itu, namun keputusan tetap dikembalikan kepada yang akan menikah. Kembalikan, kalau mereka mau ada harta terpisah itu urusan mereka. Urusan kita adalah mengajarkan kebenaran. Firman Tuhan ngomong begini, Alkitab ngomong begini. Nah, Alkitab ngomong sudah tidak ada uangku, uangmu itu sudah nggak boleh. Seperti itu.
tergantung bagaimana kesepakatan dalam memanajemen keuangan rumah tangga yang dibicarakan dan betul-betul ada kesamaan, dikomunikasikan dengan baik seperti itu Bapak Ibu ya. Puji Tuhan. Mudah-mudahan pertanyaan yang pertama ini bisa menjawab Bu Dede. Ya, terima kasih Pak. Baik, kemudian yang kedua hubungannya Alkitab, kemudian adat, budaya, dan kita sendiri mau tidak mau juga diperhadapkan seperti itu. Tetap sebagai pemberita Injil, sebagai wakil-wakil Allah, tetap yang kita kedepankan adalah Alkitab. Kalau kita baca Tuhan Yesus ketika diperhadapkan berbagai macam adat, diperhadapkan dengan berbagai macam budaya, tetap Injil, kebenaran, itu yang dikedepankan. Seperti itu. Jadi itu jangan lupa. Namun ketika kita diperhadapkan dengan berbagai macam adat, firman Tuhan sudah ngomong, kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Nah, ini kasus contoh begini. Kalau ada yang meninggal begitu ya, ada suku-suku tertentu kalau pergi ke adijasa, mereka menghormati peti mati, jenazah 3 kali, kemudian kiri kanan seperti itu. Nah, saya bahkan ada yang berdoa, itu silakan begitu. Nah, ketika saya datang kepada orang yang tidak mengenal Tuhan, di depan peti jenazah saya berdoa, tapi saya tidak berdoa kepada yang mati. Saya berdoa kepada yang kiri kanan dan yang hidup, supaya mereka memperoleh kasih karunia Tuhan, mereka menerima kebenaran. Itu contoh seperti itu. Nah, jadi kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Jadi, namun ada hal-hal yang bertentangan dengan Alkitab yang tidak boleh kita lakukan, ya jangan kita lakukan. Seperti itu. Kira-kira, nah, ada kasus-kasus tertentu, ada banyak sekali. Budaya-budaya sesuai dengan suku daerah dalam pernikahan. Itu apalagi mohon maaf ya, yang dari Sumba, dari NTT, bahkan juga dari Manado, itu ada macam-macam adat tentang pernikahan itu. Ya, nah itu kasus-kasus tertentu dan harus dipecahkan. Oh ada juga khusus di Toraja itu. Nah jadi ada adat-adat, ada cara-cara, kemudian kebijakan-kebijakan yang tidak boleh keluar dari firman yang harus dilakukan oleh gembala sidang seperti itu. Dan itu per kasus. Tidak bisa kita jawab secara menyeluruh dan menyeratakan. Itu per kasus. Kasus pernikahan di Toraja harus bagaimana, kemudian kasus pernikahan di Sumba, NTT, dan berbagai macam. Nah itu harus dipisahkan cara penyelesaiannya seperti itu. Ya saya pikir seperti itu Bu Dede, mudah-mudahan bisa jawab ya. Baik Pak, terima kasih. Oke, Tuhan berkati. Saya pikir sudah cukup, sudah lebih dari 20. Satu lagi dari Kaltara. Oh, dari Kaltara. Silakan, Pak Mardius ya, kalau nggak salah ya. Ya Pak. Silakan. Dosen, terima kasih. Puji Tuhan, Pak Gembala. Yang pada saat ini, Pak Dosen, saya ingin memberikan satu kasus, Pak. Ya. Ada seorang pemuda Kristen. Ya. Nikah dengan orang Muslim dan nikah Muslim, Pak. Oke. Dosen, 2 tahun kemudian pemuda ini merantau, tinggalkan istrinya. Pergi ke suatu tempat, kemudian berjumpa dengan seorang pemudi Kristen. Mereka saling mencintai dan akhirnya mereka dinikahkan secara gereja. Yang menjadi pertanyaan saya, Pak Dosen, apakah mereka sah nikah gereja atau bagaimana Pak Dosen? Terima kasih Pak Dosen. Baik, puji Tuhan. Dari kacamata Alkitab dulu, pertama si pemuda Kristen ini menikah dengan Muslim, seperti itu ya. Dan menikah di KUA. Ya. Oke. Ya, Pak. Nah, kemudian dia merantau pergi ke suatu tempat, meninggalkan istrinya dan ketemu dengan pemudi Kristen. Dan menikah di dalam gereja. Nah, kita perlu melihat dari 2 sisi dulu. Pertama, jelas dia jalan yang salah dan tidak dikehendaki oleh Tuhan. Karena Alkitab bilang terang dan gelap tidak bisa menjadi satu. Jelas dia mencari bukan tulang rusuk, tapi tulang iga itu yang diambil. Dan jelas keliru itu. Jelas salah. Dan ketika
dia akan menikah secara gereja, maka secara hukum agama harus diselesaikan dulu. Tetap dia harus urus perceraian yang dilakukan itu di agama sebelumnya. Itu harus agar secara hukum tidak disalahkan. Nah, secara Alkitab, secara kebenaran firman Allah, nah, ketika dia ketemu dengan seorang pemudi dan betul-betul dia mendapatkan itu, memang dia tahu, dia yakin betul bahwa itu adalah tulang rusuknya, dan kemudian si tulang rusuk itu berkata benar bahwa dia itu adalah suaminya, adalah pasangan hidupnya, maka pernikahan mereka resmi dan sah di hadapan Tuhan. Tetapi jangan lupa, agar tidak dipersalahkan oleh hukum, dia harus selesaikan dulu dengan agama sebelumnya. Seperti itu. Kira-kira seperti itu, Pak Gembala. Puji Tuhan. Oke. Terakhir Pak Prof. Terakhir Pak. Oh, Pak James terakhir. Oke. Silakan, Ini Pak. hanya menyambung dari Pak siapa tadi? Hanya menyambung saja. Oh, Pak Jadi ya. konteks Pak Martinus. Ya, Pak Martinus. Pak Martinus ya. Jadi konteks pernikahan itu berarti hanya dibatasi pada pernikahan Kristen. Kan begitu. Nah, kemudian kalau tadi Pak Prof katakan bahwa kalau dia menikah di KUA ya, kemudian harus diceraikan dulu. Nah, pertanyaan saya dalam konteks ini apakah tidak disebut persinahan, kan begitu? Nah, ini repot lagi Pak. Jadi dari kaca mana kita melihat kan? Betul. Ya. Oke, begitu saja mungkin. Baik, terima kasih. Ya, sedikit tidak bermaksud berdebat-debat teman-teman ya. Kalau kita merasa damai, tenang, silakan diterima. Tidak, silakan disimpan aja. Jadi begini, apa yang disampaikan oleh Pak James tadi, kalau menurut saya dia tidak hidup dalam. Jadi begini, ketika si pemuda ini menikah dengan pasangan yang bukan sesama terang, dia apalagi kecuali dia hanya sekedar Kristen-Kristenan. Dia seorang pemuda Kristen yang tidak lahir baru. Tidak semua Kristen itu anak Allah. Sekali lagi saya katakan, tidak semua Kristen itu anak Allah. Tidak semua. Tidak semua Kristen itu lahir baru. Tapi kalau dia seorang pemuda Kristen yang lahir baru, dan kemudian tidak usah pemuda Kristen, ada pendeta yang pendeta, tapi ternyata juga dia menikah dengan luar orang yang tidak percaya Tuhan. Bagi saya, Pak, tetap dia hidup dalam perzinahan. Bagi saya, dia hidup dalam perzinahan. Dalam hukum agama yang lain, sah saja. Itu kepercayaan mereka, silakan. Itu keyakinan mereka, silakan. Resmi-resmi aja. Menurut keyakinan mereka. Tapi kalau menurut kacamata saya, tetap yang laki ini hidup dalam perzinahan. Nah, sampai suatu titik dia meninggalkan si perempuan ini. Dan kemudian, iya kalau cuma perempuan. Kalau dia meninggalkan ada anak juga. Itu ada konsekuensi yang perlu dilakukan oleh si laki-laki ini. Seperti itu. Jadi kalau menurut saya, ketika dia meninggalkan yang perempuan ini dan sungguh-sungguh mendapatkan pasangan hidup yang dia yakin betul. Nah, ini peran gembala, peran konselor memang meyakinkan. Dan kita menerima kepastian bahwa sesungguhnya yang dia temukan ini adalah betul-betul pasangan yang Tuhan kehendaki. Seperti itu, menurut saya, Pak James. Iya. Karena memang di boleh lapangan, saya tambahkan, Pak? Di lapangan, yang lain sudah mengulangkan. Halo? Ya, sorry, silakan lanjut dulu Pak James, baru yang lain. Iya. Karena memang di lapangan kita lihat bahkan gereja itu kemudian melibatkan orang ini dalam pelayanan penginjilan. Kan begitu. Itu yang parah. Mungkin Prof mungkin memahami itu. Ya. Ada artis punya suami, tidak seiman, ya kan? Betul. Kemudian tadi kan menurut Prof harus diceraikan, kan begitu? Kan begitu. Tapi ada yang tidak cerai tapi damai, luar biasa, jalan bareng gitu. Berarti mereka sedang jalan dalam persinahan, sementara yang Kristen ini diakomodir oleh gereja, bahkan dipakai untuk mentobatkan banyak orang. Mungkin bagaimana melihat dari konseling pranikah ini melihat kasus ini? Saya tetap tidak sejalan, Pak.
tetap tidak sejalan. Prinsip saya kebenaran-kebenaran. Ada juga orang yang rekomendasi ke saya si A si B yang latar belakang begini, saya katakan no, mimbar kami kudus. Tidak, terima kasih. Bukan berarti saya katakan mimbar yang lain tidak kudus. Yang mereka mau terima silakan, tapi gereja kami no. Bahkan ada dari yang lain sebagai mau jadi dosen tamu di STT Anugerah. Saya katakan tidak, terima kasih. Jadi ya itu prinsip, prinsip ya. Jadi itu seperti itu Pak James. Oke, Puji Tuhan. Terakhir sekali, silakan. Seru, haleluya. Pak. Boleh Pak, saya Pak. Siapa tadi ya? Pak dosen. Iya. Freddy Pak, dari Pak. Tarakan. Iya silakan Pak Freddy Tarakan. Terima kasih Pak. Memang berbicara konseling pranikah ini, Pak dosen, korelasinya ke perjalanan hidup rumah tangga. Saya sangat setuju sekali juga disampaikan oleh Pak Dr. Yance tadi, itu dosen kita juga. Dan walaupun ada orang berpikir mungkin sudah melewati konteks, padahal sebenarnya apa yang disampaikan oleh Pak Dr. Yance tadi itu adalah sangat berhubungan dengan korelasinya ke perjalanan rumah tangga. Nah, terima kasih juga sama Pak dosen, Pak Dr. Alphonse, atas penyampaian tentang konseling pranikah ini sangat membuka wawasan kita ya di dalam pelayanan, karena saya juga sebagai gembala sidang. Nah, saya pernah menolak calon pernikahan ini dikarenakan mereka tidak mengikuti aturan sinodal kita, yang tidak mau mengikuti ya aturan sinodal, walaupun memang maksudnya adalah aturan sinodal kita ini adalah sudah tentu sumbernya dari Alkitab, firman Tuhan. Tapi ternyata ada berbagai macam hal alasan yang akhirnya mereka katakan kalau boleh nggak usah terlalu lama gitu, terlalu panjang ini masuk dalam konseling pranikah ini. Dan akhirnya singkat cerita saya menolak. Nah, menolak untuk menikahkan mereka karena dari satu sisi yang seorang perempuan ini adalah orang agama lain. Seharusnya dia harus mengikuti aturan gereja masuk dalam konseling pranikah ini. Dan calon suami itu adalah orang Kristen. Nah, seperti itu. Akhirnya saya menolak. Nah, pertanyaannya adalah, apakah saya itu salah menolak? Karena ujung-ujungnya mereka menikah masuk dalam agama lain. Yang akhirnya melegalkan banyak cara masuk dalam pernikahan rumah tangga baru. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaannya satu itu, apakah ini sebuah kesalahan saya menolak mereka, dan pada akhirnya jiwa ini yang seharusnya masuk gereja akhirnya menikah dalam agama lain. Itu yang pertama. Yang kedua, saya jawab dulu Pak supaya tidak lupa. Oh iya. Ya, yang kedua Pak. Jadi singkat Pak. Oke, oh ya silakan. Nah, yang kedua saya singkat. Nah, di dalam khususnya di Indonesia, kita punya banyak sinodal yang tentu berbeda doktrin. Nah, ketika kita menikahkan antara satu sinodal yang lain dengan satu sinodal yang lain, yang berbeda sinode, yang mereka punya paham berbeda dan ternyata katanya mereka punya pemahaman juga sumbernya dalam Alkitab, yang tentunya berbicara tentang perceraian. Kira-kira langkah-langkah apa atau sikap-sikap apa yang harus kita ambil untuk memberikan pencerahan kepada mereka di dalam pranikah ini, sehingga mereka punya sampai kepada rumah tangga yang tentu diakui sorga Pak, bukan cuma diakui pemerintah. Oke, baik. Makasih Pak Gembala dari Tarakan, puji Tuhan Pak. Yang pertama, ketika Bapak berdiri atas kebenaran firman Allah,
Dan Bapak yakin apa yang Bapak lakukan tidak keluar dari firman. Bapak tidak usah merasa tertuduh. Karena keselamatan itu tidak nunut, keselamatan itu tidak ikut orang, keselamatan itu masing-masing. Jadi Bapak tidak usah merasa tertuduh dan merasa diri bersalah. Kalau sampai Bapak sudah benar-benar berjalan dan berdiri atas kebenaran, tidak usah takut Pak. Bapak tidak usah merasa seperti apa, tidak usah. Bapak sudah melakukan bagian yang harus Bapak lakukan sebagai seorang hamba Tuhan, sebagai seorang gembala. Jadi tidak usah khawatir soal itu Pak. Bahkan ditanya Pak, Bapak sebenarnya mau bayar berapa? Apalagi sudah sampai seperti itu. Ya, oke. Kemudian mengenai berbagai macam pandangan tentang pernikahan dari berbagai macam sinode, dan mereka juga berkata mereka berdiri atas kebenaran firman. Sekali lagi Pak, kita harus konsep dulu bahwa gereja itu adalah bagian dari tubuh Kristus. Kita tidak perlu berdebat secara teolog, tidak perlu saling menyalahkan satu dengan lain, tidak perlu. Kita yang punya prinsip, dan prinsip kita adalah kebenaran, kita yakin, kita jalani, kita yakin itu salah, kita tolak, silakan Pak. Itu ke pribadi kita masing-masing. Seperti itu. Aturan sinode mereka mau begini, silakan. Tapi kembali kepada diri kita punya pegangan kebenaran, kita punya pegangan firman, kita punya majikan kita punya roh yang Tuhan sudah berikan kepada kita bisa membedakan mana yang baik, mana yang tidak, mana yang kehendak Allah, mana yang bukan kehendak Allah, mana yang sempurna dan yang tidak sempurna. Itu yang harus kita pegang teguh, Pak. Jadi, tidak usah kata gereja ABC, Pak. Kembali kepada diri kita sendiri, dan tentunya pedoman kita adalah Alkitab, pedoman kita, persekutuan kita dengan Roh Allah. Puji Tuhan. Baik, saya pikir cukup. Mudah-mudahan terjawab Pak Gembala Tarakan ya. Terima kasih Pak dosen. Puji Tuhan. Ya, Pak. Pak, mau tanya Pak. Mau Puji tanya Tuhan, Pak. Iya Pak. Begini Pak. Siapa Kan ya? waktu Musa mengeluarkan surat cerai untuk orang Israel, itu kan sebenarnya kan dikatakan bahwa itu karena kekerasan hati orang Israel, Musa mengeluarkan surat cerai. Kenapa pada saat Musa mengeluarkan surat cerai yang notabene bahwa itu tidak bisa, tidak boleh, tidak diizinkan Tuhan, mengapa Tuhan tidak mengintervensi surat cerai itu, Pak? Demikian pertanyaan saya. Dari siapa tadi? Maaf, dari mana? Pak Rahmat, Pak. Mamasa. Oke, kenapa Tuhan tidak intervensi, Pak ya? Ya. Iya. Baik, saya minta tolong mana Pak? Mana orangnya? Beliaunya mana? Mamasa? Ada Pak. Ini agak gelap kamera saya, Pak. Oke, ya. Jadi saya memberikan tugas kepada Bapak untuk bikin paper tentang ketika Tuhan Yesus bertemu dengan perempuan Samaria dan dia ternyata punya laki-laki 5 orang saat bertemu pada waktu itu. Nah, Mamasa di bawah siapa ya? Di bawah Pak Oktav ya? Pak Oktav ya. Oke, nanti saya berkoordinasi dengan Pak Oktav ya. Untuk Anda buat paper, coba temukan itu. Ya, saya tidak minta banyak-banyak, cukup 3 halaman saja. Kenapa Tuhan tidak intervensi itu? Kenapa Tuhan tidak intervensi ketika Musa keluarkan surat cerai? Tadi saya katakan, ada kebijakan, sekali lagi ada kebijakan yang Tuhan Yesus berkata, itu karena kamu berontak, makanya dikeluarkan surat cerai. Tapi Tuhan Yesus, kau tidak ngomong apa-apa, kau tidak intervensi soal itu. Ya, nah coba Anda buat paper tentang hal yang saudara sharingkan tadi dengan hubungannya dengan Tuhan Yesus ketika ketemu dengan perempuan Samaria yang lima laki-laki itu. Dan siapa sebetulnya suaminya yang sah itu kan begitu. Tapi coba Anda gumuli dulu dan buat paper. Dan saya harap pertemuan kita berikutnya atau dengan dosen yang lain bisa ini Pak Rahmatnya gelap sekali. Iya Pak. Jadi nanti akan menolong kita semua untuk hal itu seperti itu. Sedikit aja Pak Rahmat ya. Karena ini Pak, banyak khususnya gereja-gereja suku atas dasar itu melegalkan perceraian. Itu maksud saya Pak.
Ya, sebetulnya gini Pak, bukan melegalkan Pak ya, karena kan negara kita mengakui akan hal itu. Jadi bukan budaya, bukan agama sebetulnya Pak, tapi memang negara melegalkan itu dan memang ada alasan Pak. Kalau dari secara hukum, tadi Pak Dr. Yance sudah mengawali itu seperti itu. Tapi kalau Alkitab kan tidak Pak, seperti itu. Iya. Tetapi perceraian terjadi, kan begitu. Nah perceraian terjadi kan penyebabnya ada itu. Nah itu Pak James itu tadi yang banyak memberikan masukan. Oke. Iya Pak. Baik Pak Rahmat. Iya. Mudah-mudahan Makasih, terjawab Pak. ya. Oke. Tuhan Tuhan berkati kita semua. Selamat siang. Kita akan akhiri dengan doa. Minta tolong Pastor Niko dari Jambi bisa tutup dalam doa. Pastor Niko dari Jambi. Oke, baik. Sudah live kayaknya Pak. Silakan Pak Niko. Pastor Niko. Silakan. Kayaknya sudah live Pak. Oke, baik. Kalau begitu minta tolong Pak Gembala Revol bisa tutup dalam doa. Aduh. Yuk, mari hamba-hamba Tuhan kita tutup dalam doa. Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur Tuhan di akhir pertemuan kami ini. Semua kami banyak belajar, kami banyak menerima, tetapi di atas semuanya kami letakkan Tuhan semua knowledge kami, pengetahuan kami di bawah kaki Tuhan. Amin. Kami minta Tuhan mengurapi, memberkati pikiran, perasaan kami sehingga pelajaran yang kami terima oleh Tuhan menjadi bekal bagi kami dalam pelayanan kami. Tuhan memakai setiap kami hamba-hambamu pada pagi hari ini Tuhan. Apa yang kami terima bukan hanya sekedar transfer pengetahuan, tapi lebih dari semuanya itu Tuhan kami terima impartasi, kekuatan, hikmat, marifat, semua dalam pelayanan kami Tuhan. Kami tahu masalah kehidupan sangat kompleks, tetapi di atas semuanya Tuhan, we surrender to you Lord. Dan kami Tuhan boleh memperoleh hikmat yang dari Tuhan untuk melepaskan semuanya. Terima kasih, berkati Tuhan hamba-Mu Tuhan, para pengajar kami di pagi hari ini. Jangan Kau berkati pelayanan, rumah tangga, bisnis, usaha, apapun yang mereka kerjakan Tuhan buat berhasil. Dimanapun mereka melangkah, dimanapun mereka mengajar, menjadi berkat bagi banyak orang. Amin, amin. Terima kasih Tuhan, berkati STTAI Amin. yang terus menjadi saluran berkat, sarana bagi kami untuk terus diberkati Tuhan. Biarlah Kau memberkati, memperluas jaringannya. Amin. STTAI dipakai Tuhan, bukan hanya di Indonesia, bahkan ke bangsa-bangsa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan hidup kami, pelayanan kami, keluarga kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur dan kami sampaikan doa-doa kami Tuhan, permohonan kami hanya di dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Terima kasih Pak Dr. Tuhan berkati. Tuhan berkati Tuhan semuanya. berkati Terima Pak kasih. Paul. Terima kasih. Pak James, terima kasih banyak Pak James. Tuhan berkati semuanya. Tuhan berkati semuanya. Shalom, shalom. Tuhan berkati. Terima kasih. Terima kasih.